Halo kesayangan semesta, selamat datang di channel Mariana Lotarot Indonesia. Terima kasih sudah berkenan untuk terhubung dengan Mari di sini ya. Baik, akan Mari bacakan kembali suasana asmara cinta segitiga Sun Moon Rising Venus yang berada di Aquarius. Ini untuk melihat bagaimana situasi sekarang atau dalam waktu dekat hubungan Aquarius dengan pasangan sahnya, oke? Tapi seperti biasa, sebelum memulai, mari ingetin dulu bahwa ini adalah general reading. Energinya kolektif sudah pasti hanya akan resonate bagi sebagian kaum Aquarius aja, dan tidak tertutup kemungkinan pembacaannya vice versa, tarikan energinya terbolak-balik. Dan yang lebih penting, diharapkan kebijaksanaannya kamu dalam menyikapi apa yang Mari sampaikan di sini. Oke, baik ya. Langsung aja mari mulai situasi antara Aquarius dengan pasangan sahnya. Oke, jadi kayak yang si pasangan sah ini, mari lihat dianya seperti orang yang sedang menunggu-nunggu ya. Dia seperti seseorang yang sedang menunggu-nunggu, menanti-nanti bahwa hubungannya dia dengan Aquarius ini tuh bisa menjadi semakin lebih baik lagi gitu ya. Nah, memang sih dia kayak bolak-balik nih, mari lihat, mencoba untuk mempercayai kembali hal-hal baik bisa terwujud nyata gitu ya. Apalagi kalau hubungan ini sudah lama banget jalannya, tentu dia telah melihat banyak perubahan-perubahan dari Aquarius ini dalam memperlakukan relationship bersama dengan dia gitu ya. Dan ya dalam perubahan-perubahan ini celakanya bukan perubahan ke arah yang lebih baik lagi, tetapi ya seperti judul ya, bahwa di sini tuh Aquarius sedang berasmara cinta segitiga. Tentu saja seseorang yang sudah menjalani asmara cinta segitiga itu pasti akan ada perubahan-perubahan sikap tingkah laku kepada pasangan sah, sudah pasti begitu ya. Dan jarang banget itu ada orang yang berselingkuh kemudian bisa memperlakukan si pasangan sah tetap manis, tetap baik gitu ya. Jarang banget itu bisa, soalnya apa? Soalnya pasti akan lebih repot membagi diri antara kehidupan bersama pasangan sah dan kehidupan bersama dengan si selingkuhan. Jadi hektik gitu ya. Beberapa pasti akan jadi lebih sibuk seperti itu, mana kerjaan yang mau diurusin gitu ya, mana si selingkuhan juga mesti dikunjungin ya. Nah, jadi mana lagi ini urusan rumah tangga pastinya. Kalau ini rumah tangga, pastinya dalam rumah tangga ngerti-ngerti aja lah. Ya, di rumah tangga ini perkara anak lah, perkara token listrik lah, perkara genteng bocor lah, perkara ribut sama tetangga lah dan sebagainya gitu ya. Jadi tentu ada tekanan-tekanan yang dirasakan oleh Aquarius sehingga sehingga di situ tuh yang Aquarius pastilah banyak sedikitnya akan berubah, misalnya lebih cenderung sering marah-marah gitu ya, atau yang lebih dingin, kehilangan keromantisan gitu ya. Apalagi kalau misalnya si pasangan sah ini tuh udah tahu Aquariusnya berselingkuh dari dia, pasti sikap perselingkuhan itu tuh memberikan luka yang teramat dalam untuk si pasangan gitu ya. Dan tentu saja perselingkuhan itu tuh nggak akan gampang itu diterima sama si pasangan sah gitu ya. Ada harga diri yang hancur di sana, merasa terkhianati di sana. Ini terutama kalau suami istri. Sedangkan kalau masih pacaran aja diselingkuhin, waduh, udah nggak ngerti lagi kayak gimana pecahnya jiwa itu kan. Kalau ini kalau masih pacaran, apalagi kalau ceritanya sudah rumah tangga, kan seperti itu. Nah, jadi di sini tentu memori tentang rasa sakit, kecewa yang dilakukan oleh Aquarius ini masih nempel banget di dalam benaknya si pasangan sah gitu ya. Jadi di sini ada tindakan paradoks yang mari lihat di si pasangan sah. Satu, memang ya ingin ada yang kembali menjadi lebih baik relationship ini gitu ya. Tapi kemudian satu sisi lagi ya ingin tetap yakin, ingin tetap percaya, ingin tetap optimis gitu ya.
Namun ya bayang-bayang pengalaman-pengalaman sepanjang bersama dengan Aquarius ini tuh acap kali, sering sekali bikin si pasangan sahnya Aquarius ini kayaknya kehilangan rasa percaya gitu ya, jatuh kepada kepesimisan. Nah gitu. Jadi ini tuh bisa kayak misalnya 5 menit optimis, 5 menit berikutnya udah pesimis. Jadi di situ tuh ada kayak yang seperti goyang-goyang nih ya si pasangan sahnya Aquarius. Goyang-goyang dalam menjalani hubungan ini gitu ya. Namun walaupun demikian, daripada memilih untuk tumbang dalam relationship, tentu dia akan lebih coba setidaknya saat sekarang ya memilih untuk ya bertahan dulu, ya menjalani sajalah dulu seperti itu. Gitu ya. Karena juga kelihatan di sini kan ini kan mereka sempat lama ya, ini lebih cocok pembacaan energinya untuk hubungan yang sudah lama nih gitu. Jadi hubungan yang sudah lama itu tuh sempat menua bersama, oke? Sempat ada pengalaman menua bersama gitu. Jadi ya temannya kita menua bersama itu tuh ndaklah segampang itu bisa untuk dilepaskan gitu ya. Enggaklah segampang itu tuh bisa ditinggalkan gitu. Sebersalah apapun Aquarius sepanjang relationship bersama dengan dia, karena di sini tuh bisa yang kayak bukan hanya soal perselingkuhan aja ya yang disesalkan oleh si pasangan sahnya Aquarius ini, untuk perihal-perihal lain pun ada ini tuh yang sangat-sangat dia sesalkan kayak gitu ya. Tapi walaupun banyak tumpukan rasa penilaian negatif, perasaan-perasaan yang gak enak ke Aquarius, tapi si pasangan sah ini tuh lebih kayak yang condong aku tetap jalan, aku tetap konsisten mau jalan di sini kayak gitu ya. Nah jadi kalau mari tangkep antara oleng-oleng kayak gitu ya, oleng-oleng tapi tetap untuk memilih teguh dulu, belum mau untuk membebaskan diri, padahal sudah ada alasan nyata untuk membebaskan diri dari Aquarius. Wah Aquarius itu tuh tidak tanggung jawab, wah Aquarius itu tuh berselingkuh, wah Aquarius itu tuh sakarep-karepnya sendiri, wah dia kejam sama aku dan sebagainya gitu ya. Dia bisa punya deretan alasan untuk berpisah, tapi di sini mari lihat memilih untuk berpisah masih belum gitu ya, masih coba untuk bertahan dulu gitu, masih coba untuk sebenarnya kalau dibilang di sini tuh sabar, nggak sabarnya ini ya si pasangannya Aquarius ini. Tapi jangan-jangan untuk saat sekarang pilihan untuk bersabar dirasa lebih tepat daripada pilihan untuk berpisah gitu ya. Toh mungkin dalam menunggu ada perubahan baik dalam relationship ini, mari lihat pasangan sahnya Aquarius untuk beberapa bisa aja ya. Memang ya ini terutama kalau ini dia bukan hanya sebatas ibu rumah tangga atau bapak-bapak yang gabut gitu ya. Nah, tapi dia juga di sini tuh orang yang kalau mari lihat dia numbuhin dirinya dia gitu ya. Jadi yang kayak antara menjalani hubungan asmara, hubungan relationship dengan Aquarius, dia juga ada kesibukan dia yang lain, bisnis kah, karir kah, studi kah dan sebagainya gitu ya. Atau mungkin ya tanggung jawab kepada keluarga, anak-anak misalnya kayak gitu. Nah, jadi ada pengalihan antara depresi kepada hubungan dan itu dialihkan ya kepada hal-hal yang semakin membuat dia menjadi kuat gitu ya. Nah, makanya ini tuh energi dari habis bekerja, punya banyak duit, lihat anak-anak sehat gitu ya, lihat bisnis lebih banyak income-nya, duit lebih banyak masuknya. Nah, jadi hal-hal itu tuh bisa jadi booster energi untuk si pasangan sahnya Aquarius. Nah, kayak gitu. Makanya ini tuh masih kuat bertahan. Kalau ini banyak gabutnya di rumah, ini tuh bisa nggak karu-karuan ini ya. Sedangkan dia sudah aktif seperti ini, mau kadang-kadang itu tuh ya meledak gitu. Nggak bisa dia mengendalikan mentalnya dia, emosinya dia gitu ya. Karena ini
ada merasa menjadi victim, ya, dia merasa menjadi korban dalam hubungan dengan Aquarius ini, gitu. Jadi namanya dia menganggap dirinya korban, tentu kadang-kadang ada ledakan untuk defensif, ada ledakan untuk menumpahkan rasa rasa sakit gitu ya. Nah, jadi ya kadang-kadang mau lepas kesadaran itu. Tapi ya sekacau-kacau apapun dia, misalnya tiba-tiba meledak, tiba-tiba menjerit, tiba-tiba mukul, ini mau mukul kalau mari lihat ya. Kalau udah stres banget, soalnya ini orang gampang banget stres kalau untuk urusan asmara. Kalau untuk urusan pekerjaan dia bisa lumayan bagus ini ya. Urusan kerjaan dia bisa profesional. Tapi begitu masuk dalam urusan asmara bersama dengan Aquarius, dia di situ tuh ya nunjukin sisi rentannya dia gitu loh. Ya, makanya mau ini tuh kadang-kadang kacau. Ya, jadi kayak yang sikap bermusuhan, sikap melawan gitu ya. Sikap yang ya random ya, kadang-kadang mau di sini tuh random, tiba-tiba nangis, tiba-tiba sudah mau menghancurkan, tiba-tiba merasa tak berdaya, terus nano. Ini tuh ada blunderan energi di si pasangannya Aquarius ini soalnya gitu ya. Nah, tapi ya lagi-lagi mau segila apapun secara mental pasangan sahnya Aquarius ini ngejalanin dengan Aquarius, tapi ya lagi-lagi ya untuk mencampakkan Aquarius, meruntuhkan benar-benaran relationship dengan Aquarius, mari lihat belum menjadi pilihan yang utama gitu ya. Karena pilihan yang utama tadi mau dulu, jalan dulu ya, berusaha untuk menjalani saja dulu hubungan dengan Aquarius ini. Dan juga ya ini tuh bisa aja memang terutama kalau rumah tangga omongan perceraian belum ada gitu ya. Omongan perceraian belum ada, tindakan untuk berpisah juga kayaknya belum ada gitu. Karena pun kalau dilihat dari energi Aquarius, ini tuh masih belum bisa lepas dari si pasangan sah ini, dia merasa masih belum bisa gitu ya. Dan memang sih kalau untuk saat sekarang mau memperbaiki hubungan dengan si pasangan sah, dia pun ini bisa kayak yang hampir-hampir agaknya kurang mampu gitu ya. Karena udah terlalu banyak tumpukan alasan untuk berantem di sini gitu ya. Dan ini tuh Aquarius nampaknya lagi mau main aman gitu. Jadi alih-alih misalnya ngobrol lebih banyak, menghabiskan waktu lebih panjang gitu ya dengan si pasangan sah, ada kemungkinan ya kecenderungan Aquarius ini tuh agaknya menjauh ini dari si pasangan sah. Soalnya 5 menit ngobrol ya, 5 menit ngobrolnya enak, terus bisa setengah jam berikutnya saling sikut-sikutan. Jadi Aquarius mari lihat ya, setidaknya kalau untuk memperbaiki keadaan belum bisa, tapi juga untuk sikut-sikutan jangan. Nah kayak gitu ya triknya Aquarius dalam hubungan ini, langkahnya Aquarius dalam hubungan ini gitu ya. Jadi memang sih Aquarius bisa aja kayak kadang-kadang juga ngerasa gimana gitu ya dengan si pasangan sah ini. Soalnya nggak bisa lagi ini modelnya manis-manisan antara mereka berdua, itu tuh kayaknya lagi nggak bisa gitu ya. Jadi kalau di eksternal ya, misalnya mereka ini tuh masih pergi nih kondangan berdua suami istri gitu ya. Atau kalau hubungan ini pacaran, orang di luar bisa aja kayak nganggep mereka itu tuh hubungan pacarannya masih enak-enak aja, masih harmonis-harmonis aja gitu ya. Rumah tangga juga masih harmonis-harmonis, masih mesra-mesraan. Itu memang tampilan yang mereka hadirkan di mata orang lain gitu ya. Masih yang kayak ya ada di satu atap yang sama gitu. Tapi kalau secara internal mereka berdua ini tuh sama-sama tahu sekarang posisinya mereka itu tuh seperti dua singa yang berada di dalam satu kandang yang sempit, kayak gitu ya. Jadi sewaktu-waktu mereka bisa saling menyakiti di situ. Memang ada niatan untuk tidak saling menyakiti, tapi nggak bisa gitu loh. Kondisinya saat ini tuh kayak nggak bisa gitu ya. Minimal kalau bukan cakar berdarah, teriakan
super duper kenceng ya, atau kalimat-kalimat buruk gitu ya, kalimat-kalimat jelek yang bahkan ini menghina-hina gitu ya. Dahsyat ini kalau berantem Aquarius ini sama si pasangan sahnya, dahsyat banget gitu ya. Bisa kayak 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 kucing berantem, ngeri ya kalau kucing berantem itu ya. Menurut Mari pribadi kalau kucing berantem tuh ngeri. Kira-kira begitulah yang bisa Mari gambarkan tentang hubungan Aquarius sama pasangan sahnya ini. Nah, kalau mereka modelnya tidak seperti kucing berantem, ini tuh bisa silent treatment gitu ya. Dan silent treatment ini tuh lama-lama pula gitu loh. Lama-lama pula jadi lebih dingin ya, hubungan mereka berdua ini tuh sangat amat dingin gitu ya. Kalau nggak rumah ini sering terdengar piring pecah gitu ya, saling menjerit gitu ya, banting-banting gitu ya, berisik gitu, rumah ini bisa terasa seperti kuburan gitu ya. Manusianya ada, makhluknya ada, tapi senyap, hening gitu. Nggak bagus ini kalau orang-orang yang ngerti tentang energi, nggak bagus ini tuh kelihatan energi, terasa itu tuh kalau misalnya kita ngelintas depan rumah mereka, ini tuh nggak enak gitu ya, nggak enak, vibrasinya rumah itu tuh nggak enak gitulah ya. Kalau ini udah rumah tangga ya, dibawa ke pembacaan rumah tangga, nggak enak banget gitu. Nah di sana ya, tapi yang luar biasanya walaupun mereka ini tuh lagi nggak enak relationshipnya, untuk beberapa ini tuh nggak sempat pecah energinya merusak ke hal-hal lain ya, misalnya ke kesehatan, misalnya ke bisnis, karir gitu ya. Untung-untungnya untuk beberapa ini masih terselamatkan, tapi memang untuk beberapa bisa ada rasa stres gitu ya, kena dia, meledak dia ke hal-hal lain, rezeki jadi seret, mampet rezekinya gitu ya, kesehatan di sana tuh mulai menurun kayak gitu nih ya. Nah, namun ya itu intinya bahwa dua orang ini tuh bisa seperti sedang bermusuhan ya, satu sama lain bisa seperti merasakan ada ancaman tentang perpisahan, walaupun di sini tuh bisa kayak salah paham ya. Ini tuh kayak yang Aquarius bisa aja ngerasa bahwa ini si pasangannya akan menceraikan dia. Nah, si pasangan sah juga bisa seperti itu ya, merasa bahwa Aquarius ini tuh mau melepaskan dia kayak gitu ya. Padahal kalau untuk cerita lepas melepaskan, setidaknya untuk saat ini dan dalam waktu dekat, rentang waktu 3-4 minggu berikutnya setelah kamu mendengarkan pembacaan ini tuh belum ada ceritanya perpisahan. Nah, seperti itu ya. Karena toh ternyata walaupun masih belum bisa diusahakan untuk sekarang tentang kebaikan dalam relationship ini, tapi diam-diam di dalam diri masing-masing masih ada niatan, masih ada rasa ingin ya, bahwa hubungan ini bisa terselamatkan gitu ya. Walaupun secuil ya, walaupun di situ secuil, tapi ada di sini Mari lihat asa, harapan bahwa ini relationship-nya bisa akan lebih menjadi relationship yang baik. Nah, kayak gitu ya. Kembali lagi kepada kestabilan sebuah hubungan. Nah, gitu ya, diam-diam walaupun kecil dia di situ itu energinya, tapi walaupun kecil patut untuk disampaikan ya, patut untuk diapresiasi. Oke, baik. Ini tuh bisa ya, Aquarius kayaknya udah kabur dari rumah gitu ya. Aquarius udah kabur dari rumah. Beberapa ini kalau ceritanya pacaran udah hilang-hilangan gitu ya, udah hilang ini ya. Ada beberapa tuh udah tidak lagi di rumah, atau sedang tidak lagi berkomunikasi, tapi ini ceritanya belum selesai ya. Ini ceritanya belum usai nih hubungannya. Seperti itu ya. Aquarius ini tuh memilih untuk pergi karena tadi Mari bilang ngeri juga kalau harus mengalami adegan saling marah-marah ya, saling menyakiti, saling menghina gitu ya, ngeri juga
Makanya Aquarius di sini tuh kayak memberi jarak untuk sebentar. Dia tahu kalau dia semakin dia tidak terlihat di depan matanya si pasangan sah, ini tuh si pasangan sah makin galak nih gitu ya. Tapi yang nggak ada pilihan lain, karena menurut Aquarius begitulah dulu untuk saat ini gitu ya. Ada dulu gap antara mereka berdua, ada dulu jarak gitu. Kalau nggak ini tuh makin panas, makin ribut. Nah begitu ya. Oke, dalam pembacaan hadir energi dari Virgo, ada Libra, Pisces, Aquarius, kemudian ada Capricorn di sana, masuk energi dari Gemini, Scorpio, dan ada energi dari Sagittarius ditutup oleh energi dari Aries. Oke, baik, mungkin itu aja dulu ya yang bisa Mari sampaikan saat ini. Moga-moga mampu kamu pahami. Sampai berjumpa di reading Mari yang berikutnya.